Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai sertifikasi perizinan industri rumah tangga dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya, Wildan Kemas Pratama. Yang kedua, Dendi Juari. Yang ketiga, Barun Fulando. Sama yang terakhir, Zainul Sabri. Kami menjelaskan ada 7 materi dengan materi pendukung ada 2. Yang pertama dasar hukum, keamanan dan mutu pangan, teknologi proses pengolahan pangan. Ya bisa dilihat sendiri di PPT saya ini. Yang pertama saya mau menjelaskan mengenai dasar hukum di bidang pangan. Sebentar, tutupan materinya. Sini aja. Dalam bentuk undang-undang diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diatur juga dalam bentuk peraturan pemerintah, PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, lalu PP Nomor 72 Tahun 98 tentang pengamanan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, lalu PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Lalu dalam bentuk peraturan presiden atau Inpres, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang terbuka dan dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Lalu Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan IF, IF dan ALKES. Lalu Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan usaha. Lalu dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes nomor 006 tahun 2012 tentang obat tradisional, Permenkes nomor 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, lalu Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan atas Permenkes nomor 1148 tahun 2011. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan, lalu Permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Permenkes nomor 1148 tahun 2011. Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Lalu materi kedua yaitu keamanan dan mutu pangan. Sebentar, saya pin dulu saya. Di sini peran berbagai pihak dalam jaminan keamanan dan mutu pangan, yaitu ada 3 pilar. Yang pilar pertama yaitu pemerintah sebagai regulator, Menkes, BPOM, dan Dinkes. Tugas mereka itu mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Pembuatan Menkes, Perka BPOM, BPOM, pengawasan tempat produksi, pembinaan, dan penerbitan izin edar, dan lain-lain. Lalu pilar kedua yaitu produsen atau pelaku usaha. Produsen ini bertanggung jawab atas keamanan yang mutu pangan dari produknya yang akan diedarkan di masyarakat, yaitu yang terakhir konsumen. Melindungi diri dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Yang berikutnya produk pangan. Produk pangan ini diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu tanggung jawab dan peran pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen atau masyarakat. Tentu saja produk pangan ini harus ada label halal dan thayyib. Yang halal itu termasuk segala produk pangan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas menerbitkan fatwa halal, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau kita sering dengar yaitu MUI. Lalu thayyib itu diartikan produk pangan haruslah baik dan aman untuk dikonsumsi atau food safety, bersih, serta menyehatkan dan bermutu, maupun dari aspek fisik, kimia, dan biologis. Keamanan dan mutu pangan merupakan tugas utama BPOM atau Dinkes.
Lalu yang berikutnya, mengapa keamanan dan mutu pangan itu sangat penting? Bila mana pangan itu tidak aman, bisa menyebabkan beberapa penyakit, menyebabkan sakit keracunan pangan. Lalu yang di sini ada melemahnya kualitas generasi muda, memperburuk perekonomian, orang sakit tidak bisa bekerja, keluarga menderita, seperti itu. Lalu dari bidang industri, industri pangan atau penjual pangan, produk tidak laku, seperti itu. Lalu bahaya fisiknya ada, sumber bahaya fisik itu ada potongan kawat atau stapler, tubuh serangga atau lalat, serpihan kaca atau plastik, rambut, kuku, dan lain-lain. Berbahaya itu karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan kita. Lalu berikutnya bahaya biologinya. Bahaya biologi bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk, sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan bisa menjadikan manusia itu kematian gitu, mati lah, manusianya bisa mati. Lalu faktor apa saja yang membuat bakteri tumbuh? Ada 5 faktor yang menyebabkan tumbuhnya bakteri di sini, yaitu tingkat keasaman. Sebagian besar bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik pada pangan yang memiliki keasaman yang tinggi. Meskipun bakteri tersebut tidak berkembang biak, namun tetap ada dan dapat mencemari produk pangan. Lalu, waktu penyimpanan. Bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat dan membelah diri setiap 20 menit. Lalu, air. Bakteri membutuhkan air untuk tumbuh, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik pada produk pangan yang kering. Sehingga seperti kerupuk, meskipun bakteri tersebut tidak berkembang biak, namun tetap dan dapat mencemari produk pangan. Lalu makanan. Bakteri tumbuh baik pada pangan berprotein tinggi seperti daging, ikan, susu, dan produk-produk olahan. Yang berikutnya yang terakhir, suhu. Pada umumnya bakteri membutuhkan kondisi hangat untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Pada suhu tubuh manusia 37 derajat Celcius, bakteri dapat tumbuh berkembang biak secara optimal. Menghindari cemaran biologinya bisa dilihat di tabel berikut. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa di-pause saja videonya untuk melihat cara menghindari cemaran biologinya. Ya. Berikutnya ada bahaya kimia. Ini udah slide keberapa ya? Oh, ini slide saya terakhir ini. Bentar. Sumber bahaya kimia itu ada 4 bahan kimia berbahaya yang sengaja dimasukkan ke dalam pangan. Lalu penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun dan lingkungan. Yang terakhir, yang pertama itu yang bahan kimia berbahaya itu racun alami dari dalam pangan, contoh mikotoksin pada kacang, racun pada jamur, singkong beracun, sianida, racun ikan buntal, dan racun alami pada jengkol. Yang kedua, cemaran bahan kimia dari lingkungan. Contoh limbah industri, logam berat, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Batas maksimum penggunaan BTP diatur dalam Perka BPOM. Lalu yang keempat, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, boraks, formalin, metanil yellow, rodamin B. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dendi Juari. Silakan Saudara Dendi Juari. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Yang pertama, teknologi proses pengolahan pangan. Pengolahan pangan. Yang pertama, proses merubah bahan pangan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, baik produk pangan sementara maupun pangan siap santap. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan eating quality dari segi rasa, flavor, tekstur, warna, dan keamanan pangan. Yang kedua, layak dikonsumsi manusia. Yang ketiga, memudahkan handling dan distribusi. Yang keempat, variasi jenis olahan pangan. Yang kelima, meningkatkan nilai ekonomis. Dan yang terakhir, dapat mengawetkan pangan, tapi tidak semua. Nah, ini ada contoh-contoh pengolahan pangan. Yang pertama, yang mengawetkan. Singkong gaplek, telur ke telur asin, ikan ke ikan kaleng, buah ke menjadi selai. Kalau yang tidak mengawetkan, kentang ke kentang goreng, terigu ke cake, kedelai ke susu kedelai. Next. Kemudian pengolahan pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Dikecualikan untuk yang pertama, pangan yang diolah dengan sterilisasi, komersil atau pasteurisasi. Yang kedua, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food, yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Yang ketiga, pangan olahan asal hewan yang disimpan, dingin atau beku. Yang keempat, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus. Contohnya MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan dan pangan untuk penderita diabetes. Next. Kemudian ada pengolahan pangan secara fisik. Yang pertama, pemisahan atau sortasi atau ekstraksi. Yang kedua, penghancuran. Yang ketiga, penyaringan. Yang keempat, pemanasan. Yang kelima, pendinginan. Yang keenam, penguapan. Yang ketujuh, pengentalan, dan sebagainya. Next. Kemudian ada pengolahan dengan suhu tinggi. Yang pertama itu pasteurisasi, yang kedua sterilisasi komersil, yang ketiga pemanggangan, yang keempat penggorengan, yang kelima pengeringan, yang keenam microwave, yang ketujuh evaporasi. Terus ada juga pengolahan suhu apa nih? Apa nih? Pengolahan suhu rendah, yaitu pendinginan dan pembekuan. Next. Masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan sangat penting untuk dilakukan karena sejak bahan dipanen, ditangkap, atau disembeli, kerusakan pada pangan sudah berlangsung. Kerusakan diakibatkan adanya pertumbuhan dan aktivitas mikroba, serta aktivitas enzim. Kerusakan pangan tergantung jenis bahan. Yang pertama, kerusakan lambat, yaitu seperti biji-bijian atau kacang-kacangan. Kalau kerusakan cepat, seperti daging dan ikan. Next. Cara pengeringan. Pengeringan pada pengeringan pada tekanan atmosfer. Yang pertama, panas dipindahkan dari udara kering atau dari permukaan benda, logam, yang dipanaskan yang kontak langsung dengan bahan, sehingga air dari bahan dipindahkan ke udara. Yang kedua, pengeringan pada tekanan vakum. Pindah panas dilakukan pada tekanan rendah sehingga air lebih menguap. Next. Sekarang ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan yaitu memperpanjang umur simpangan pangan. Yang kedua, mengurangi berat dan volume sehingga meringankan biaya transportasi dan penyimpanannya. Yang ketiga, biaya produksi lebih murah. Yang keempat, banyak pangan yang dapat dikonsumsi setelah dikeringkan seperti kopi dan teh. Kemudian kerugiannya yang pertama, sifat asal bahan berubah, misalnya bentuk dan penampakan sifat fisik dan kimia. Terjadi perubahan warna, tekstur, dan aroma. Dan pengeringan pada suhu tinggi menimbulkan case hardening. Next. Pemanggangan. Panas yang digunakan 110
derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius. Mekanisme awal sama seperti pengeringan. Laju kehilangan panas di permukaan meningkat karena suhu tinggi. Permukaan mengering dan terbentuk kerak. Kemudian terjadi peningkatan mutu pangan 80 derajat Celcius. Rasa dan aroma yang diinginkan, kadar air di dalam pangan tetap tinggi. Next. Penggorengan. Penggunaan minyak goreng panas untuk meningkatkan mutu bahan pangan dan mengawetkan dengan cara menumbuhkan mikroba dan menurunkan kadar air. Kemudian keawetan tergantung pada kadar air. Waktu penggorengan tergantung pada jenis bahan pangan, suhu minyak goreng, metode penggorengan, ketebalan bahan pangan. Next. Pengawetan dengan bahan kimia. Yang pertama, pengemasan. Asam alami hasil asam alami hasil fermentasi sintetik. Yang kedua, menambah rasa, memperbaiki sifat koloidal, tekstur, menaikkan efektivitas benzoat. Kemudian menyebabkan denaturasi atau rusaknya protein. Terus ada penambah gula dan garam ke misalnya dendeng atau ikan asin. Kemudian bahan pengawet, benzoat, sorbat, SO2, antioksidan mencegah ketengikan. Next. Jadi sampai sini ya materi. Oh iya. Kemudian akan dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Prosedur operasi sanitasi yang standar. Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Next. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah persyaratan sanitasi dan pengolahan minimum yang diperlukan untuk bisa memproduksi pangan yang aman. Next. Manfaat SSOP. Yang pertama, jadwal prosedur sanitasi. Yang kedua, landasan monitoring. Yang ketiga, koreksi. Yang keempat, identifikasi masalah. Yang kelima, rekomendasi. Dan yang terakhir, rekaman. Kunci persyaratan sanitasi. Yang pertama adalah keamanan air. Yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Penjagaan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil, dan yang terakhir adalah menghilangkan hama dari unit pengolahan. Keamanan air yaitu pengambilan sampel air minum, mikrobiologi dan fisika 1 bulan sekali, dan kimia 6 bulan sekali. Next. Yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Tujuan untuk menjamin alat yang kontak dengan bahan pangan dalam keadaan bersih dan dalam kondisi baik. Pencegahan kontaminasi silang. Penyebab kontaminasi silang yang pertama karyawan, baju personel yang kotor, lalu peralatan kebersihan, yang keempat udara kotor, dan lain-lain. Untuk upaya pencegahan, yang pertama higien perorangan, yang kedua pemisahan bahan dengan produk siap konsumsi, yang ketiga desain sarana prasarana, mencegah kontaminasi silang. Yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Tujuan untuk mencegah terjadi kontaminasi terhadap proses produksi pangan. Kontaminasi akibat kondisi fasilitas-fasilitas tersebut pada umumnya bersifat fatal karena diakibatkan oleh bakteri-bakteri patogen. Hal yang harus dimonitoring di wastafel dan toilet, yang pertama kebersihan,
Yang kedua, ketersediaan air. Yang ketiga, perlengkapan, yaitu sabun, tisu, tanda cuci tangan, dan lain-lain. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Identifikasi terlebih dahulu yang termasuk dalam bahan kontaminan di TPM, seperti yang pertama sampah makanan untuk kemasan, yang kedua gas buang kendaraan, yang ketiga air, dan lain-lain. Upaya monitoring yang dilakukan pada saat dimulai produksi dan setiap 4 jam, serta observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari. Yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Bahan toksin yang perlu untuk diawasi yang pertama alkohol, cairan pembersih lantai, insektisida, dan lain-lain. Label wajib menunjukkan yang pertama nama bahan atau larutan dalam wadah, yang kedua nama dan alamat produsen distributor, yang ketiga petunjuk penggunaan. Untuk tempat penyimpanan seharusnya tempat yang dengan akses terbatas, memisahkan bahan food grade dengan non food grade, dan jauhkan dari peralatan dan barang-barang kontak dengan produk. Ketujuh, pengawasan kondisi kesehatan personil. Dilakukan cek kesehatan karyawan secara rutin minimal 2 kali setiap tahun. Karyawan yang sakit tidak diperbolehkan kontak langsung dengan bahan makanan. Yang kedelapan, menghilangkan hama dari unit pengolahan. Tujuan untuk menjaga agar tidak adanya hama pest dalam bangunan pengolahan pangan. Hal-hal yang perlu diawasi antara lain, yang pertama jebakan, seperti jebakan untuk tikus, serangga, lalat, nyamuk, dan lain-lain. Kedua, hewan peliharaan. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Mas, tolong itu mic-nya dihidupkan lagi. Oke. Yang kelima, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Yang pertama, lokasi dan lingkungan produksi. Lokasi produksi pertimbangkan hal berikut. Berisi, bebas dari sampah, asap, kotoran, bau dan debu, keadaan dan kondisi lingkungan, tindakan pencegahan, pastikan jauh dari tempat pembuangan seperti sampah, tidak menghadap langsung ke jalan raya. Yang kedua, lingkungan produksi. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, sampah dibuang teratur, siapkan tempat sampah tertutup, jalan dipelihara agar tidak berdebu, aliran pembuangan limbah cari lancar, berfungsi dengan baik. Yang B, bangunan dan fasilitas IRT. Dapat menjamin bahwa pangan selama proses produksi tidak tercemar serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Prinsip konstruksi kuat, mudah dibersihkan, meliputi ruang produksi, desain dan tata letak, lantai bukan tanah kedap air, mudah dibersihkan, dinding rata, halus, tidak retak, kuat, kedap air. Langit-langit berwarna terang, tahan lama, kuat, mudah dibersihkan, dilengkapi penyedot asap, mencegah kondensasi, pintu jendela bahannya kuat dan tahan lama, dibersihkan secara periodik, dan lubang angin sirkulasi terjaga namun dengan pengendalian hama. Kelengkapan ruang produksi, upayakan penerangan cukup dan persiapan selama cuci tangan pakai sabun sebelum masuk area produksi serta menerapkan protokol kesehatan. Pengukuran suhu tubuh sebelum masuk area produksi untuk karyawan. Tempat penyimpanan bahan baku dan bahan tambahan pangan harus bisa dari akhir. Sudah dari slide yang mana ya, Mas ya? B. Yang B. Ya.
Yang sini ya? Ya, C sekarang. Oke. Lanjut, Mas. Peralatan produksi. Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terkontaminasi. Meliputi bahan peralatan kuat, tidak mudah bereaksi dengan bahan tertentu. Kedua, kondisi permukaan yang kontak langsung dengan pangan, rata, halus. Yang ketiga, tata letak sesuai urutan proses produksi. Yang keempat, pemeliharaan agar berfungsi dengan baik. Yang kelima, tidak dipindah-pindah, terutama untuk timbangan. Dan yang keenam, kalibrasi alat, terutama alat ukur. Next. Suplai air. Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih atau air minum. Meliputi jumlah sesuai kebutuhan, penandaan pipa, persyarat air yang kontak langsung dengan pangan. Jika digunakan sebagai bahan untuk higien dan sanitasi sesuai dengan standar air bersih. Jika digunakan sebagai bahan baku produksi sesuai dengan standar air minum. Next. Fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih. Meliputi satu, fasilitas higien sanitasi, sarana pembersihan, sarana higien karyawan, sarana cuci tangan, sarana jamban atau toilet, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah. Dan kedua, kegiatan higien sanitasi dilaksanakan rutin dan terjadwal. Next. Kesehatan dan higien karyawan dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung tidak menjadi sumber pencemaran. Meliputi yang pertama, kesehatan karyawan, karyawan sakit agar menjadi perhatian tidak bisa masuk ke ruang produksi. Yang kedua, kebersihan karyawan agar tidak dapat menjaga kebersihan tangan mulai dari sebelum melakukan pengolahan pangan, saat mengolah, setelah mengolah, sebelum atau setelah makan dan minum, dan saat keluar dari toilet. Kebersihan karyawan membuat tata tertib di area produksi seperti merokok, makan, mengobrol bensin, batuk, dan ketika sakit. Next. Oke, penyimpanan. Penyimpanan bahan pangan dan produk akhir harus dilakukan dengan baik sehingga tidak menyebabkan penurunan mutu dan keamanan pangan dengan metode PFPO, first in, first out, sesuai dengan tanggal kedaluarsa barang, dan FIFO, first in, first out, sesuai dengan tanggal kedatangan barang. Upayakan tata letak di sarana gudang penyimpanan di Upayakan tata letak di sarana gudang atau penyimpanan disesuaikan dengan sistem yang akan digunakan agar mudah dipindahkan. Penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, dan produksi akhir agar dipisahkan atau disimpan di laci. Bahan kimia berbahaya, non-pangan seperti bahan pembersih juga harus dipisahkan dan diberi. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi. Ini masih ada ya. Pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang aman atau bermutu, proses produksi harus dikendalikan dengan benar, meliputi penetapan spesifikasi bahan baku
dan air. Yang kedua, penetapan komposisi dan formulasi bahan. Yang ketiga, penetapan proses produksi. Yang keempat, penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. Yang kelima, penetapan keterangan lengkap tentang produk, tanggal produksi, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa. Mungkin yang keenam bisa dijelaskan oleh teman saya, Saudara Bahrun. Untuk yang keenam, penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan terdiri dari pengertian yaitu bahan atau campuran bahan yang secara alami maupun sintetis bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP alami contohnya seperti gula tebu, sari daun pandan. Untuk BTP buatan seperti sintetis. Tujuan dari BTP yang pertama mengawetkan pangan, membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan yang terakhir meningkatkan stabilitas. Penggolongan BTP, jenis BTP yang diizinkan tercantum dalam lampiran 1 Permenkes nomor 33 tahun 2012. BTP hanya boleh digunakan, tidak melebihi batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan. Batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan ditetapkan oleh Kepala Badan POM. Next. Bahan yang dilarang sebagai BTP. Berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2012, pasal 8 terdapat 19 bahan yang dilarang, seperti tabel di samping. Next. Kajian keamanan BTP. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah penggunaan BTP aman? Bahan-bahan yang dijadikan sebagai BTP dilakukan pengkajian keamanan dan manfaatnya terhadap manusia. Secara internasional, kajian keamanan BTP dilakukan oleh Codex Komite. Itu bahan yang diizinkan sebagai BTP akan diberi sistem penomoran internasional. International Numbering System atau INS. Contohnya seperti pemanis sorbitol diberi kode penomoran internasional 945I. Prinsip umum penggunaan BTP, yang pertama hindari penggunaan BTP semaksimal mungkin, yang kedua bila tidak dapat dihindari, maka gunakan BTP sesuai peruntukan dan dengan takaran yang tidak melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan. Pilih BTP yang diizinkan digunakan dalam pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki nomor izin edar, yaitu MD atau ML, dari Badan POM Republik Indonesia. Baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai petunjuk pada label. Next. Yang ketujuh, persyaratan label dan iklan pangan. PP nomor 60 tahun 1999 tentang pelabelan dan iklan pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Iklan pangan merupakan setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk-bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. Fungsi pelabelan yaitu identifikasi produk, membantu penjualan produk, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan yaitu pencantuman label halal. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi menurut Islam, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dengan cara yang baik atau toib. Pencantuman halal tersebut dapat dicantumkan pada label pangan setelah sebelumnya mengikuti prosedur sertifikasi dan memperoleh izin pencantuman halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Sertifikat berlaku selama 2 tahun. Berikut contoh sertifikat halal dan label halal MUI RI. Lalu yang ke-9, etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP. Globalisasi perdagangan melahirkan persaingan antar industri, khususnya industri pangan, semakin tajam. Industri pangan dituntut menghasilkan produk yang bermutu, aman dikonsumsi, dan memuaskan harapan konsumen. Industri pangan harus mampu memberikan jaminan bahwa produk memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Sebagai pembuktiannya diperlukan suatu penilaian yang secara umum disebut dengan penilaian kesesuaian atau conformity assessment. Cukup sekian penyuluhan keamanan dan mutu pangan dari kami mengenai sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.